Terkait dengan obligasi korporasi ini seperti apa kiranya akan terjadi di tahun 2020 ini? Karena berbagai analis mengatakan bahwa sepertinya akan menjadi cukup sepi akibat kondisi pandemi COVID-19. Tapi apakah benar seperti itu hingga akhir tahun 2020? Dan bagaimana nantinya penerbitan obligasi korporasi utamanya di tahun 2021? Akan kita lihat bersama dan kita bahas tahun sepi obligasi korporasi. Nah, kalau hatinya sepi nggak apa-apa ya, karena bisa segera diobati. Tapi kalau obligasi korporasi yang sepi, ini bisa jadi masalah bagi perekonomian korporasi juga. Kita lihat trennya seperti apa. Tren penerbitan surat utang korporasi dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Ini khusus untuk semester 1 di tahun 2020. Kalau melihat trennya, tentunya trennya akan terus naik ini hingga tahun terakhir, tahun 2019. Di mana yang berwarna hijau ini adalah penerbitan yang listed. Listed ini berarti jenisnya adalah obligasi, sukuk, sekuritas, dan lain sebagainya. Dan yang non-listed ini hanya MTN saja. Nah, kalau terkait dengan outstanding listednya pun di sini dikatakan di tahun 2020 memang ada penurunan. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa ada outstanding penurunan yang total turunnya itu kurang lebih ada di angka 2,99 hingga 3%. Nah, ini tentunya ada kaitannya dengan total penerbitan yang dikatakan juga turun di angka 43%. Nah, ini angka yang sangat signifikan, hampir 50%, tepatnya 42,9% di sana. Kita bulatkan jadi 43%. Di mana kalau kita lihat di sini outstanding penerbitan yang listed yang berwarna hijau di sini, angka totalnya hanya 29,28%. Ini turun dikatakan 43% dari tahun sebelumnya yang berada di angka sekitar di atas 50 triliun rupiah. Nah, inilah yang kemudian mendorong angka outstanding listednya juga akhirnya harus turun 3%. Nah, bagaimana dengan penerbitan MTN sendiri? MTN sendiri di sini ya tentu saja akan mengikuti tren penerbitan obligasi korporasi yang kemudian diterbitkan di sini. Dimana kalau obligasi korporasinya aja sepi, ya otomatis di sini penerbitan non-listednya juga akan mengikuti. Kita lihat di tahun 2020 hingga first half tahun 2020 di sini hanya 0,75 triliun di sana. Dari catatan yang kami himpun dari Pevindo, KSE, dan Bursa Efek Indonesia. Trennya terlihat menurun memang. Kalau di tahun 2019 tantangannya adalah perang dagang, sepertinya itu tidak menutup kemungkinan perusahaan ini tetap menerbitkan obligasi korporasi. Tujuannya tentu saja kita sudah tahu. Kalau bukan untuk ekspansi, tujuannya adalah untuk restrukturisasi. Utang yang lama kemudian dilunasi dengan utang yang baru, tetapi dengan imbal hasil yang lebih rendah atau kurang lebih bunga yang harus dibayarkan kepada investor yang sudah membeli obligasi korporasi. Namanya utang pasti ada bunganya ya. Tapi karena di tahun 2020 ini kondisinya sangat berbeda, tentunya penerbitan obligasi korporasi hanya digunakan untuk melakukan restrukturisasi utang saja. Sudah pemikiran untuk ekspansinya digeser sedikit karena memang perusahaan banyak korporasi sekarang yang trennya ini sedang survival strategy, harus bertahan terlebih dahulu. Nah, karena harus bertahan inilah yang menyebabkan perusahaan itu menerbitkan obligasi korporasi hanya pada jumlah emisi yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Karena tentunya biaya yang harus dibayarkan atau cost of fund-nya pasti akan lebih tinggi. Nah, ini untuk meredam hal tersebut makanya nilai total emisinya turun ke angka 29,28 triliun. Tapi di balik angka ini ternyata outstanding emitennya ini meningkat dari 132 ke 135. Artinya jumlah emiten yang menerbitkan utangnya ini meningkat, tapi dengan catatan emisinya yang diturunkan supaya membayarkan bunga utangnya di sini tidak terlalu besar. Nah, penerbitnya pun di sini dikatakan menurun di angka 27 padahal sebelumnya berada di kisaran kurang lebih 50 di sana. Nah, ini yang perlu diperhatikan hingga first half tahun 2020. Nah, selanjutnya apalagi yang perlu kita lihat di balik angka-angka tersebut? Karena dari Pevindo sendiri di sini mengatakan ada tiga skenario penerbitan emisi obligasi korporasi di tahun 2020. Tiga skenario ini khusus diterbitkan di tahun 2020 karena ada penurunan target. Di mana penurunan target tertinggi di level optimis pun di sini yang di angka 100 triliun ini masih di bawah target di tahun 2019, di mana ketika itu di tahun 2019 dikatakan proyeksi tahun 2020 kurang lebih bisa berada di angka 150 hingga 175 triliun. Tapi ini ketika saat itu kita tidak memperhitungkan kondisi pandemi COVID-19. Dan tiba-tiba kondisi pandemi terjadi, di manakah
posisi kita sekarang. Skenario yang saat ini sedang berjalan adalah skenario pesimis, di mana dari data yang kami himpun sudah ada emisi kurang lebih yang diterbitkan oleh Pevindo dan juga lembaga-lembaga terkait di kisaran memang 60 hingga 70 triliun rupiah. Nah, targetnya seperti apa? Tentu saja kita ingin di tahun 2020 paling tidak bisa sampai ke optimis atau di kisaran 100 triliun rupiah atau lebih daripada itu. Tapi kalau tidak sampai 100 triliun pun tidak apa-apa karena masih masuk ke dalam skenario moderat atau 80 triliun. Nah, para analis pun mengatakan bahwa untuk sampai ke skenario moderat ini tentu tidak cukup berat karena memang jumlah total emisi yang sudah diterbitkan hingga saat ini memang kisarannya sudah berada di angka 60 hingga 70 triliun. Nah, ini menjadi menarik ketika kita bertanya apa alasan proyeksi penurunan emisi ini di tahun 2020. Tentunya ini karena pergerakan investasi dan juga instrumen investasi ini memiliki volatilitas yang cukup tinggi. Nah, volatilitas yang cukup tinggi ini membuat investor ini berpikir kalau volatilitasnya tinggi, risikonya berarti tinggi. Nah, artinya ada suku bunga, hal ini juga diikuti dengan suku bunga yang tinggi. Ketika obligasi atau perusahaan menerbitkan obligasi korporasi, suku bunganya harus ditaruh di standar yang lebih tinggi dan tentunya harus lebih tinggi daripada surat berharga negara supaya terlihat lebih menggiurkan di mata investor. Nah, tapi ini menjadi satu beban bagi perusahaan tersebut karena cost of fund-nya nantinya jadi lebih tinggi. Nah, selanjutnya melihat hal itu, investor kemudian akhirnya wait and see. Apakah harus membeli? Karena ketika membeli ini walaupun bunganya cukup tinggi diikuti dengan risiko yang tinggi juga. Dan investor melihat bagaimana akhirnya kondisi pandemi COVID-19 ini. Karena apabila tidak selesai, makin lama terjadi, tentu ini akan berbalik lagi ke yang atas. Investor kembali melihat volatilitasnya makin tinggi, perusahaan juga harus menerbitkan suku bunga yang tinggi, investor kembali lagi wait and see, dan kemudian kita melihat lagi bagaimana kondisi pandemi COVID-19 ini kurang lebih yang menjadi alasan dan kemudian inilah yang menjadi juga salah satu tantangan bagi korporasi ke depannya, bagaimana kemudian bisa menerbitkan obligasi korporasi tetapi dengan yield atau imbal hasil yang dikatakan cukup kompetitif di mata investor. Selanjutnya kita melihat kondisi supply dan demand-nya sendiri. Sebenarnya obligasi korporasi ini bersaing dengan surat berharga negara seperti apa? Nah, mari kita lihat di sini. Di mana untuk kita lihat di sini jenis obligasinya ini komposit adalah gabungan dari seluruh surat berharga korporasi maupun surat berharga pemerintah di sini. Kalau kita lihat saingannya tentunya adalah surat berharga pemerintah di sini atau bonds, obligasi pemerintah, di mana secara total di sini yieldnya berada di angka 6,7829. Perubahan secara year to date-nya di sini ada koreksi 0,1872. Artinya secara year to date investor memang masih tetap memburu obligasi pemerintah di sini. Begitu juga dengan obligasi korporasi yang kita lihat yieldnya di sini sudah turun 0,2251. Tentunya lebih kencang pada obligasi korporasi karena Anda lihat yieldnya di sini kurang lebih bedanya 1,1%. Artinya sebenarnya dari sisi demand pun pasar masih menginginkan atau investor masih menginginkan untuk membeli. Tapi pertanyaannya adalah apakah perusahaannya akhirnya akan kuat untuk membayarkan imbal hasilnya. Mari kita lihat hingga akhir tahun nanti proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini dari berbagai sumber yang kami himpun, dari IMF, kemudian dari OECD, Bank Indonesia, World Bank, dan juga Kementerian Keuangan sendiri, semuanya membuat skenario optimis dan pesimis, di mana tentunya skenario pesimisnya ini berada di bawah 0% atau bahkan dari OECD mengatakan bahwa kita bisa koreksi 2,8 hingga 3,9%, tetapi skema paling optimisnya bisa 5,2%. Bank Indonesia yang paling optimis di sini di mana mengatakan kalau kita berhasil recovery, maka pertumbuhan ekonomi bisa berada di angka 5 hingga 6%. Inilah yang kita harapkan. Dan kemudian saat ini di tahun 2020 kita masih dibayang-bayangi dengan angka koreksi pertumbuhan ekonomi di kisaran minus 3,5% ini dari World Bank. Bahkan dari OECD sendiri 2,8% dan juga dari Kementerian Keuangan sendiri mengatakan kita ada potensi secara keseluruhan di tahun 2020 akan koreksi sekitar 0,4%. Nah, ini menjadi menarik karena semakin terkoreksi kondisi ekonominya tentunya akan semakin susah bagi perusahaan kemudian untuk bertahan di tengah kondisi pandemi. Dan tentunya obligasi korporasi kalau hal ini tetap terjadi akan semakin sepi di tahun-tahun berikutnya.